Hola Mina, kekuatan terakhir Asta di Black Clover bisa jadi lebih besar dari apapun yang pernah kita lihat sebelumnya. Dan semua itu berkaitan erat dengan asal-usul misterius Libe sebagai iblis. Teori ini cukup rumit karena akan menyentuh sesuatu yang belum terverifikasi dalam cerita. Dan juga fakta yang nyaris pasti, tapi entah kenapa belum pernah dijelaskan secara langsung. Hanya petunjuk-petunjuk kecil saja yang sudah tersebar yang membuat misteri ini semakin terasa benar. Kali ini kita akan membahas eksistensi para malaikat dalam artian ras malaikat sesungguhnya beserta hubungan mereka dengan para iblis. Oke, tanpa lama-lama lagi kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Let's go! Petunjuk keberadaan ras malaikat sebenarnya sudah sangat banyak dan jelas adanya. Sejak awal cerita, kita sudah berkali-kali diberi petunjuk tentang keberadaan entitas suci yang mirip malaikat. Dan semakin cerita berkembang, semakin banyak juga petunjuk-petunjuknya. Contoh paling jelas adalah Paladin. Paladin dalam tanda kutip adalah bentuk paling suci yang pernah diciptakan oleh Lucius, karena terlihat sangat mirip dengan malaikat. Bukan hanya dari segi fisik, tapi juga dari kekuatan dan jiwanya yang diklaim Lucius sebagai sesuatu yang suci. Walaupun eksistensi aslinya belum muncul hingga saat ini atau hingga chapter 380 yang dirilis terakhir kemarin. Tapi Paladin adalah bukti tidak langsung bahwa malaikat benar-benar ada dan nyata di dunia Black Clover. Karena saat kita pikirkan baik-baik dengan logika, jika Lucius bisa menciptakan Paladin, sosok suci yang sangat mirip dengan malaikat dalam berbagai kepercayaan, mitologi, ataupun budaya, maka itu artinya secara tidak langsung, dia pasti tahu seperti apa wujud asli dari makhluk yang dia ciptakan itu. Ibaratnya saat kita membuat patung harimau, kita tidak akan bisa membuatnya dengan akurat dan presisi jika kita belum pernah tahu bentuk harimau itu sendiri seperti apa. Artinya, Paladin yang diciptakan Lucius mungkin adalah tiruan buatan dari ras malaikat yang benar-benar ada di dunia Black Clover. Dan logika itu memperkuat dugaan bahwa ras malaikat di dunia Black Clover memang pernah atau masih eksis, tapi keberadaannya disembunyikan atau belum diungkap sepenuhnya. Kita pun pernah ditunjukkan bentuk transformasi yang bernama Saint Stage, baik pada Noel maupun Yuno. Dalam bentuk ini, mereka memiliki sayap cahaya dan lingkaran suci di kepalanya, sangat mirip dengan malaikat dalam berbagai kepercayaan, mitologi, atau budaya manapun. Bahkan kata Saints itu sendiri secara harfiah berarti suci atau kekuatan suci. Dan dalam Black Clover atau dalam berbagai kepercayaan, mitologi, atau budaya manapun, kekuatan suci memang diciptakan khusus untuk menghancurkan kekuatan jahat seperti iblis. Artinya, bisa jadi kekuatan ini berasal dari kekuatan surgawi, dan jika kekuatan surgawi ada, maka malaikat pun harusnya ada, karena keberadaan iblis tidak berdiri sendiri. Malaikat dan iblis sebenarnya adalah dua bagian dari satu sistem yang saling berhubungan dan saling melengkapi. Lucius sendiri pernah menjelaskan bahwa dia menciptakan Paladin dengan cara memurnikan jiwa iblis dan mencampurkannya dengan jiwa manusia. Dari penjelasan ini, kita tahu bahwa yang mengalami perubahan sesungguhnya bukanlah manusianya, melainkan iblisnya. Jiwa mereka yang awalnya gelap, jahat, dan negatif, Lucius sucikan hingga bisa menjadi bagian dari makhluk yang dalam tanda kutip suci seperti Paladin. Menariknya, dalam berbagai mitologi, iblis seringkali dianggap sebagai malaikat jatuh, yaitu malaikat yang dihukum karena melanggar kehendak ilahi. Artinya, mereka bukan makhluk jahat sejak awal, tapi dulunya adalah makhluk suci yang terjatuh karena dosa. Dan jika proses pemurnian yang dilakukan Lucius benar-benar bisa mengubah iblis menjadi sesuatu yang menyerupai malaikat, dari sana muncul pertanyaan besar. Apakah setiap iblis memang punya potensi untuk kembali ke bentuk aslinya seperti malaikat? Jika jawabannya iya, maka Libe adalah kandidat paling sempurna untuk melakukannya. Kita tahu sejak awal, Libe sudah menunjukkan sifat yang berbeda dari kebanyakan iblis. Dia tidak jahat, tidak licik, tidak manipulatif, dan bahkan memiliki rasa kasih sayang. Hal yang sangat jarang ditemukan di dunia bawah. Mungkin saja itu pertanda bahwa di dalam dirinya masih tersisa jejak kesucian
bagian dari masa lalu yang belum sepenuhnya hilang. Tapi di sini ada yang cukup janggal. Sejauh yang kita ketahui, semua iblis di dunia Black Clover termasuk Libe dilahirkan langsung di dunia bawah tanpa punya masa lalu sebagai malaikat yang jatuh. Mereka lahir tanpa orang tua, tanpa tahu apa itu cinta, dan tanpa relasi apapun. Hanya kesepian dan penderitaan yang mereka punya. Lalu muncul satu asumsi menarik. Bagaimana jika ternyata para iblis itu sebenarnya adalah malaikat yang bereinkarnasi sebagai bentuk hukuman? Jadi bukan dilahirkan dari ketiadaan, tapi dilahirkan karena dosa di kehidupan sebelumnya sebagai malaikat. Semakin berat dosanya, semakin dalam pula level dunia bawah yang mereka tempati. Sehingga iblis seperti Libe yang berada di lapisan paling atas dunia bawah mungkin dulunya adalah malaikat dengan dosa paling ringan. Dari penjelasan tadi, kita bisa menyimpulkan ada dua kemungkinan yang bisa menjelaskan siapa sebenarnya dan dari mana asal-usul iblis, terutama Libe. Pertama, Libe adalah reinkarnasi dari iblis yang pernah hidup sebelumnya. Mirip dengan bagaimana jiwa elf bereinkarnasi dalam tubuh manusia, seperti anak Nyalik yang bereinkarnasi kembali dalam tubuh Yuno. Dan jika ini benar, maka kemungkinan hal ini akan berhubungan dengan teori bahwa Libe adalah reinkarnasi dari Astaroth, iblis waktu yang kekuatannya dicuri oleh Lucius. Bisa saja sebelum mati Astaroth menggunakan sihir reinkarnasi dan bereinkarnasi menjadi Libe. Mungkin saja saat dia kehilangan sihir waktunya, itu memicu munculnya anti-sihir. Karena jika kita perhatikan, anti-sihir yang bisa meniadakan sihir seakan-akan seperti kekuatan yang membalikkan sihir kembali pada ketiadaan atau kembali ke titik awal sebelum dilepaskan. Dan kekuatan seperti itu dimiliki oleh sihir waktu. Atau kedua, Libe bukanlah iblis biasa, tapi seorang malaikat yang dihukum turun ke neraka karena dosa kecil. Tapi bukan karena dia jahat. Bisa jadi dia justru turun dengan sengaja. Dia membuat dosa kecil supaya bisa turun menyamar dalam misi yang lebih besar. Mungkin untuk memperbaiki dunia bawah dari dalam atau menggagalkan rencana iblis tertentu. Dan karena misi itu, dia pun harus kehilangan ingatannya. Hidup sebagai iblis yang tidak tahu siapa dirinya. Karena jika kita perhatikan, entah kenapa perjalanan Libe ini seperti diatur oleh sesuatu yang tidak kita ketahui. Seakan-akan ada seseorang membantu Libe dari balik layar. Jika itu kita anggap sebagai sebuah kebetulan semata, sangat tidak masuk akal. Karena kebetulan dari kisah hidupnya terlalu banyak. Dia tiba-tiba dilempar dari dunia bawah oleh iblis tak dikenal. Lalu Licita dalam tanda kutip secara kebetulan menemukan dia dan cocok dengan Licita yang seharusnya bisa membunuh siapapun yang mendekatinya karena secara otomatis akan menyerap energi kehidupan dan mana orang itu. Lalu beberapa hari sebelumnya, Licita pun secara kebetulan menemukan Grimoire Clover berdaun 5 yang nantinya akan didiami oleh Libe. Lalu Grimoire itu entah bagaimana berakhir di dekat menara Grimoire dan jatuh ke tangan Asta. Semua ini terlalu rapi dan terstruktur. Seolah-olah ada seseorang yang tahu masa lalu Libe dan diam-diam mengarahkan semua kejadian supaya Libe berada di garis takdir yang benar. Nah, jika memang benar bahwa iblis itu asal-usulnya dari malaikat, maka seharusnya memang ada jalan bagi iblis untuk kembali menjadi malaikat. Kita seharusnya menyadari bahwa transformasi yang digunakan Lucius baik pada dirinya maupun pada Paladin bukanlah berasal dari sihir jiwanya. Sihir jiwa hanya membantunya untuk dalam tanda kutip merekonstruksi atau menyucikan jiwa iblis. Lucius hanya membuat salinan buatan di mana konsep dasarnya sudah ada pada jiwa iblis yang sudah dimurnikan. Dimurnikan di sini bisa dianalogikan sebagai pembersihan dari dosa-dosa. Sehingga lagi-lagi dalam tanda kutip, jiwa iblis itu sudah tidak memiliki dosa dan kembali suci menjadi jiwa malaikat lagi. Artinya, asalkan tahu caranya, iblis lain pun bisa kembali menjadi malaikat. Libe mungkin adalah kunci perubahan itu, dan Asta sebagai rekan setia dan pengguna anti sihir bisa jadi adalah katalis spiritual yang mempercepat proses transformasi itu. Asta akan membantu Libe untuk mencapai bentuk sucinya, yaitu malaikat, dan kekuatan malaikatnya itu akan digunakan untuk mengalahkan sosok Lucius yang menjadi musuh umat manusia saat ini. Bagaimana menurut kalian? Silakan tulis dan diskusikan pendapat, asumsi, spekulasi, atau bahkan teori kalian sendiri di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten Black Clover dan konten menarik lainnya hanya di Animangatik. Kali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.